Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, mari kita buka sesi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Kiai Haji Syuhada Bahri. Pertemuan kita terakhir itu hari pertama Ustaz ya, sebelum bulan puasa ya, hari Kamis yang lalu. Jumatnya kita puasa. Kita ingat teman-teman sekalian, pada saat itu Kiai Syuhada Bahri memberikan bekal kepada kita tentang 5 keutamaan di bulan Ramadan ya. Saya ingat betul salah satunya itu soal bagaimana agar Allah saatnya bisa meng-close up kita ya. Kalau kita saat bulan pertama itu dilihat Allah, insya Allah itu jaminan Allah tidak akan mengazab kita selamanya. Dan teman sekalian, mudah-mudahan kita memperoleh keutamaan-keutamaan itu. Di samping sebelumnya telah digambarkan oleh Kiai Syuhada tentang tema-tema sebelum tema-tema Ramadan, tentang peta pertarungan abadi kita ya. Setelah kita diberi bekal sebagai seorang dai, ada peta yang di depan mata kita sudah dibuka sedikit-sedikit oleh Ustadz. Insya Allah nanti akan lebih dibuka lebih lebar lagi siapa sahabat, teman, musuh kita, dan kesempatan kita untuk membawa misi dakwah ilalah. Karena itu kami persilakan Ustadz untuk melanjutkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan kita diberikan kesempatan memasuki Ramadan dalam suasana yang berbeda dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Karena satu wabah yang melanda dunia yang menyebabkan kemudian terjadinya pembatasan. Pada kesempatan yang baik ini, kita manfaatkan suasana Ramadan yang penuh keprihatinan ini dengan kembali kita mengingat satu surat di dalam Al-Quran yang sangat kita hafal, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu fajar, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Imam Syafi'i pernah mengomentari bahwa dengan satu surat ini sebenarnya seluruh cakupan agama sudah lebih dari cukup. Kalau tidak ada ayat yang lain, dengan satu surat ini sudah sangat cukup. Karena berbicara tentang manusia yang digambarkan oleh ayat tadi dalam keadaan rugi. Orang yang rugi adalah berbeda dengan orang yang tidak untung. Kalau yang tidak untung, artinya modalnya kembali. Cuman tidak ada lebihnya.
Tapi kalau orang yang rugi, sampai ke modal-modalnya hilang. Makanya ayat ini menegaskan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapapun dia, kalaupun hartanya berlimpah, kalau dia tidak memenuhi kriteria yang dimaksud oleh surat ini, oleh ayat ini, dan kemudian oleh Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Karena kemudian Allah mengecualikan illalladzina amanu wa amilus solihat. Kata Allah, yang tidak rugi itu yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih. Ini kemudian sekaligus juga menjadi tujuan dari gerakan dakwah. Bahwa gerakan dakwah itu harus mengacu kepada iman dan takwa. Itulah yang harus menjadi target dan tujuan. Yang alhamdulillah Parmusi dalam gerak dakwahnya, itu pilar pertamanya adalah membangun iman dan takwa. Kenapa itu yang menjadi tujuan? Karena dia adalah fondasi dari beragama dan sekaligus tiang-tiang dinding yang menjaga agama itu. Allah sudah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, kata Allah, orang yang beriman itu akan diberi kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilandasi karena iman kepada Allah, maka pasti Allah akan memberi kehidupan yang baik kepada orang itu. Itulah janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Memberi kehidupan yang baik. Tentu kehidupan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ketika dia hidup di dunia sekarang ini. Kemudian yang kedua, orang yang beriman itu akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dijaga dan dipelihara. Karena itu tadi saya bacakan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita baca setiap pagi dan setiap sore, 3 kali pagi dan 3 kali sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut Allah yang tidak akan ada yang memudaratkan kehidupan kita baik di langit maupun di bumi dengan kita senantiasa menyebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha tahu. Ini adalah merupakan sunnah yang harus kita amalkan. 3 kali kita baca setelah salat subuh dan 3 kali kita baca setelah salat asar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim.
Dengan itu kemudian Allah akan menjaga dan memelihara kita. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan musibah, ujian berupa virus corona, insya Allah kalau dengan membaca itu dan kemudian membina dan membangun iman kita secara baik, Allah akan menjaga dan memelihara kita. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan kewajiban bagi aku, kata Allah, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beriman. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang manusia merasa kesuksesannya, keberhasilannya, itu adalah karena kepintaran dia dan usaha dia. Tanpa mengaitkannya dengan Allah. Seperti yang pernah ditampilkan oleh Qarun. Yang ketika dia menjadi kaya raya, dia merasa bahwa kekayaannya itu karena kepintaran dia dan karena usaha dia. Dan tentu ini adalah sebuah pengingkaran terhadap Allah. Makanya kemudian Allah tenggelamkan Qarun dengan seluruh harta kekayaan. Begitu juga ketika Fir'aun memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, kekayaan. Semuanya berada pada tangan dia. Sampai ketika diajak untuk mengabdi kepada Allah, dia malah bertanya, siapa Allah itu? Ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, dia menjawab, Ana Rabbukumul A'la. Sayalah Tuhan yang paling tinggi itu. Karena kesombongannya, maka kemudian Allah siksa dia dengan ditenggelamkan di dalam laut. Dan kemudian pada saat dia akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, barulah dia mengatakan, Tuhannya Musa, dialah Tuhan yang benar. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Mungkin kalau dalam bahasa penyanyinya dikatakan, terlambat sudah kau datang padaku. Karena itu kita tidak usah sesak napas kalau melihat ada orang yang sombong, angkuh, seolah-olah dia merasa punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Allah lah yang akan membalasnya. Dan begitu juga kita harus sabar di dalam menghadapi semuanya. Dengan itu, kemudian Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu kita tidak boleh sombong bahwa apapun keberhasilan kita, itu adalah karena pertolongan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, orang yang beriman itu akan diberi kekuasaan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilas salihat la yastakhlifannahum fil ardh. Bahwa Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, Allah pasti akan memberikan kekuasaan, menjadikan dia sebagai khalifah, memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman itu. Kalau kemudian kita banyak menyaksikan, kenapa kok kekuasaan tidak diberikan kepada orang-orang yang beriman sekarang, itu adalah untuk menguji kita. Kalau kita sudah benar-benar jadi orang yang beriman, pada saatnya Allah akan memberikan kepada kita. Toh kalau kita dengan jujur melihat kenyataannya ada sekarang ini, banyak orang yang begitu taat kemudian mendapatkan posisi
setelah dia mendapatkan posisinya itu, agamanya ditinggal karena dia sibuk dan asik dengan posisinya yang dia gapai itu. Padahal itu adalah juga pemberian dari Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzikul mulka mimman tasya. Kemudian yang kelimanya, orang yang beriman akan diberi kekuatan. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Kalau kemudian orang-orang yang beriman dalam posisi kalah, tidak diberikan kekuatan oleh Allah, karena orang yang beriman, ya orang yang beriman itu dia belum siap untuk menerima amanah dari Allah. Nah, karena itulah dakwah kita harus kita arahkan bagaimana melahirkan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Sebab kalau umat kita dan umat sudah benar-benar menjadi orang yang beriman seperti yang dituntut oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik, akan menjaga dan memelihara kita, akan selalu memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuasaan, dan juga akan memberikan kekuatan. Janji Allah itu pasti. Kalau kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah belum datang menemui kita, itu pasti bukan Allahnya yang salah, bukan janji Allahnya yang salah. Tetapi iman yang kita miliki belum memenuhi syarat untuk mendapatkan 5 yang dijanjikan oleh Allah itu. Inilah yang harus muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kalau kita merasa nasib kita sebagai orang yang beriman masih terpuruk. Karena iman kita belum memenuhi syarat. Tetapi yang sering terjadi, bukannya kesadaran seperti itu yang tumbuh di kalangan kita, tapi justru kita melakukan evaluasi terhadap Allah. Dengan mengatakan, katanya orang yang beriman akan diberi kehidupan yang baik. Rasanya saya sudah beriman, tapi kok hidup saya begini terus. Kadang ada orang yang mengatakan Allah itu pilih kasih. Masa yang kaya terus dikasih kekayaan, ditambah kekayaannya, sementara yang miskin terus semakin miskin. Ini adalah pikiran-pikiran yang menyesatkan kita. Justru akan semakin jauh pertolongan Allah kepada kita kalau kita berpikirnya seperti itu. Yang baik itu, yang benar itu, kita melakukan koreksi. Apa yang kurang dari iman kita ini? Sehingga Allah belum menyampaikan janjinya kepada kita. Karena kita yakin janji Allah itu pasti. Kalau kesadaran itu yang tumbuh, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah iman yang seperti apa yang bisa mendatangkan 5 yang dijanjikan oleh Allah itu. Yang pertama, iman yang akan mendatangkan 5 yang dijanjikan oleh Allah itu adalah iman yang bisa melahirkan keikhlasan. Orang yang beriman banyak. Tapi orang yang ikhlas tidak banyak.
Ikhlas itu cerminannya digambarkan oleh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorbananku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ketika dia salat, salatnya untuk mencari keriduan Allah. Bukan karena ingin dipuji orang. Karena ingin mendapatkan keriduan Allah, maka pasti salatnya itu dia tidak lalai. Tidak akan ada orang yang mencari keriduan Allah ketika adzan diingatkan tuh sudah adzan. Dia jawab baru juga adzan. Ketika di masjid sudah terdengar qomat, diingatkan lagi, itu udah qomat. Dia jawab, baru juga qomat. Tidak akan seperti itu. Tapi justru begitu hayya 'alas shalah, dia hentikan seluruh kegiatannya, siap-siap untuk memenuhi panggilan itu. Kita berperilaku seperti itu seringnya kalau kita berada di Mekah. Kalau di Mekah, iya. Kadang-kadang 1 jam sebelum adzan kita udah ke masjid. Tapi kalau kita sudah kembali lagi kepada kebiasaan. Selalu datang telat. Selalu lalai. Menunda-nunda. Makanya Allah juga menegaskan fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Kok ada orang salat celaka? Salat yang seperti apa? Jadi yang pertamanya adalah yang ro'un. Yang karena ingin dipuji orang. Yang keduanya adalah yang sahun. Lalai. Itulah gambaran ikhlas. Ketika kita bersedekah, seperti sekarang, insya Allah, tim dari Parmusi yang biasa bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, saya yakin semuanya adalah hanya mengharap keriduan Allah. Karena bukan kalau mengharap keriduan Allah, mengharap apa? Ketika kita jalan untuk membagi-bagikan saja, kita juga penuh resiko. Tapi karena kita mengharapkan keriduan Allah. Dan semoga semuanya akan berniat seperti itu. Dan kalau itu yang ada dalam pikiran dan keinginan kita, insya Allah setiap langkah ada pahalanya. Dia akan mengurangi dosa kita dan akan menambah pahala bagi kita. Begitu juga bagi para dai yang melaksanakan tugasnya. Bukan karena ada iming-iming karena mau diberangkatkan umroh. Bukan karena ada iming-iming karena mau dapat uang. Kita harus tetap, itu harus kita jadikan sebagai akibat. Karena kita berdakwah hanya mengharap keriduan Allah. Kemudian orang menghargai kita dengan memberangkatkan umroh. Itu harus kita jadikan sebagai akibat. Pahala di dunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi tidak boleh nawaitu kita berdakwah itu karena kita ingin mendapatkan penghargaan dari orang, ingin dapat penilaian, ingin dapat uang dan lain sebagainya. Ini yang harus kita jaga. Bahkan sampai kepada hidup, apapun yang kita kerjakan harus dalam rangka mencari keriduan Allah. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan kita menjadi orang yang beriman, tetapi iman yang kita miliki tidak bisa melahirkan keikhlasan. Karena masih ada tarikan-tarikan keduniaan
Padahal ketika iman itu tertanam secara baik dan terwujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, Allah akan memenuhi janjinya, akan memberi kehidupan yang baik, akan memberi penjagaan, akan memberi pertolongan, akan memberi kekuasaan, dan akan memberi kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau di dalam hati kita tidak mengharap keridhaan Allah, naudzubillah min dzalik, kita sudah mengeluarkan harta. Harta tidak bernilai di sisi Allah. Kita sudah mengeluarkan tenaga. Tenaga nggak ada pahalanya di sisi Allah. Bahkan sangat boleh jadi apa yang kita harapkan pujian di dunia ini dari manusia yang lain, itu pun jangan-jangan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kayak seperti guru, dikasih sanjungan, penghormatan, pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi kalau kita melaksanakannya semata-mata mengharap keridhaan Allah, ketika kita menjadi seorang guru menyampaikan, ketika orang itu bisa membaca Al-Quran yang kita ajari wasilahnya, maka setiap dia membaca akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Jangankan ketika kita masih hidup, kita sudah berada di alam kubur, dia akan terus mengalirkan pahalanya kepada kita. Sebab yang akan terus mengalir itu adalah wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang kita manfaatkan. Ini yang harus kita lakukan koreksi. Terlebih-lebih dalam kehidupan sekarang ini, tidak jarang orang yang kemudian disebut dengan menjilat dan lain sebagainya. Karena ingin mendapatkan posisi dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu hanya akan merugikan kepada kita. Kemudian yang kedua, iman yang seperti apa lagi? Yang kedua adalah iman yang bisa melahirkan perubahan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang harus selalu berubah. Dan perubahan itu harus dipandu oleh ilmu. Dan kalau saya katakan ilmu, dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Katakan kita sudah mampu melaksanakan salat wajib 5 kali dalam sehari semalam. Kita harus tingkatkan dengan menambah dengan salat sunnah rawatib. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berarti kita berubah dari yang wajib kemudian mulai menyentuh dengan yang sunnah. Kemudian kita pertahankan itu. Kemudian nanti kita tambah lagi dengan salat duha minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Terlebih lagi di zaman sekarang yang Ramadan tahun ini kita harus berada di rumah saja. Tidak ada kegiatan yang lain. Kalau yang kerjanya juga di rumah. Apa salahnya jam 9, jam 10. Kemudian kita wudhu dulu. Kemudian kita salat duha dulu. Ketika adzan kita harus segera melaksanakan salat sunnah sebelum kemudian salat wajibnya. Itu sangat memungkinkan sekarang. Kalau kemarin mungkin kita beralasan, wah ini tanggung pekerjaan, inilah, itulah, banyak harus ketemu orang dan lain sebagainya. Cobalah di Ramadan sekarang ini.
Mungkin ini adalah salah satu hikmah kenapa kita harus di rumah saja di dalam Ramadan sekarang ini, karena ingin mencoba kita harus memperbaiki. Jadi ada perubahan. Bagaimana ketika setiap waktu kita salat berjamaah. Suami atau bapak dari anak-anak menjadi imam, kemudian kita menjadi makmum. Pada waktu-waktu tertentu, secara bersama-sama kita membaca Al-Quran bergiliran. Dimulai dari bapaknya, kemudian dilanjutkan oleh ibunya, kemudian anaknya, dan seterusnya. Selesai itu tutup Al-Quran. Saatnya kita merakit dan merekat kekuatan keluarga dari bidang agama. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk di luar rumah. Gimana kita mencari nafkah. Bahkan kadang-kadang cenderung berebut nafkah bersama orang-orang lain. Sekarang ini kita bisa memanfaatkan. Harus ada perubahan. Setiap selesai satu event harus ada perubahan. Walaupun tentu saja perubahan itu tidak harus drastis. Karena Allah juga sudah memberikan tuntunan kepada kita, latar kabuna tobakon an tobak. Kamu harus berjalan selangkah demi selangkah. Menaiki tangga satu, dua anak tangga. Satu-satu anak tangga kita lewat. Ini yang harus kita coba lakukan. Karena kita sudah dituntun juga oleh Allah. Fa'idha farogta fangsob. Apabila selesai satu pekerjaan, kerjakan lagi pekerjaan berikutnya. Kalau kita sudah mampu melaksanakan salat wajib, kerjakan yang sunnah. Kalau itu sudah kita kerjakan, yang sunnah yang lain, terus kita lakukan itu. Kan tidak salah kalau kita di rumah bersama anak dan istri-istri kita. Kita coba setiap malam, waktunya tinggal kita sepakati. Baca satu juz secara bergantian. Rata-rata Al-Quran untuk satu juz itu ada 9 halaman. Ya, saya alhamdulillah di rumah masing-masing cuma 1 halaman juga masih kurang. Karena pasukan kita banyak di rumah. Tapi kalau misalnya yang di rumahnya ada 4 orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, kan 9 halaman dibagi 4. Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, kesempatan sekarang ini kita harus punya target. Anak kita begitu selesai Ramadan ini harus sudah lancar membaca Al-Quran. Dan kita bisa upayakan untuk siang malam mendidik dan anak kita. Dan insya Allah anak kita akan memiliki kesan yang dalam ketika mereka kenal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran melalui mulut bapaknya atau mulut ibu. Jadi iman itu harus melakukan perubahan. Selesai Ramadan, kita harus lebih baik dari sebelumnya. Selesai umroh, harus lebih baik dari sebelum kita berangkat umroh. Jangan kemudian sebaliknya. Umroh, perilaku balik lagi. Nah yang seperti itu, imannya tidak akan mendatangkan 5 yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang ketiganya, iman yang seperti apa lagi? Iman yang bisa melahirkan semangat pengabdian kepada Allah. Jadi dia harus terus-menerus memiliki semangat. Makanya beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa orang yang betul-betul ribat, yang selalu siaga di jalan Allah itu digambarkan oleh Rasulullah isbagul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wan tidurus shalah ba'da shalah dalikumur ribat.
berwudu dalam suasana yang berat karena dingin misalnya, dia tetap berwudu, itu adalah ciri orang yang betul-betul memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah. Wa kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Bukan kemudian kita cari masjid yang jauh biar langkahnya banyak. Artinya begitu waktu datang kita ke masjid, pulang ke masjid lagi, selalu begitu. Itu wa kasratul khuta alal masjid. Kemudian yang ketiganya adalah wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Kalau dalam kaitan dengan duhur, setelah salat sunnah qobliyah duhur, kita menunggu saatnya salat duhur. Selesai salat duhur, kita menunggu datangnya waktu asar. Jadi tidak boleh ada yang kemudian begitu adzan asar dikumandangkan, lantas dia mengatakan, loh kok udah asar lagi? Ya pantas dia mengatakan kok sudah asar lagi. Salat duhurnya di ujung. Kalau salat duhurnya jam 3 lewat, kan 5 menit kemudian adzan asar. Jadi ini yang harus kita wujudkan. Semangat. Walaupun dalam suasana seperti sekarang ini, tetap dakwah tidak boleh berhenti. Ibadah harus meningkat. Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membina internal rumah tangga kita, dan kita masih bisa berbuat seperti sekarang ini melalui jarak jauh, kita masih bisa melakukan kajian. Jadi senantiasa dia memiliki semangat yang tinggi. Jadi manakala tiga ini sudah tercermin dalam hidup dan kehidupan kita, kita selalu melandasinya dengan keikhlasan. Dan kemudian kita selalu ingin berbuat lagi dengan semangat yang tinggi. Artinya dia tidak pernah mengenal menyerah. Dan dia tidak puas dengan apa yang sudah dia capai. Karena dia ingin melakukan lagi. Terutama bagi para dai. Jangan merasa puas karena di masjid sudah penuh. Setelah penuh, tingkatkan kualitas umat kita. Baik pemahamannya maupun pelaksanaan ibadah. Meningkatkan kekhusyuan. Ngajak mereka untuk memperdalam agama dan seterusnya. Itulah iman yang kemudian akan mendatangkan 5 yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Dan untuk melakukan itu semua, ada yang digambarkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu harus lebih dulu sebelum bicara dan beramal. Iman adalah landasan berpijak. Sementara wa amilus shalihat itu adalah operasionalnya. Tetapi kata Imam Bukhari, jangan berkata dan jangan berbuat tanpa didasari oleh ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum bicara dan sebelum beramal. Tentu hal yang seperti ini adalah kewajiban bagi kita para dai untuk terus kita menambah ilmu kita yang kemudian kita tularkan kepada jamaah kita, agar jamaah kita ketika dia berbuat ada landasan ilmunya. Kenapa takbir itu harus begini? Kenapa sujud itu harus begini? Kenapa ruku itu harus begini? Ada landasan ilmunya. Jangan sampai kemudian jamaah kita dia sujud karena melihat orang sujud, ruku karena melihat orang ruku.
Ini adalah kewajiban kita para dai. Maka oleh karena itu, seorang dai, dia tidak boleh berhenti untuk belajar. Syekh Nasir Ulwan dalam bukunya Al-Mutasaqituna ala Thariqid Dakwah menegaskan seorang dai yang tidak mau belajar, maka sebenarnya dia sudah berhenti menjadi dai. Kalau dia berhenti sudah dai, sebagai dai yang tidak, karena dia tidak mau belajar, maka apa yang disampaikannya dalam istilah Buya Hamka, dia yang keluar adalah isi perutnya, bukan isi otaknya. Artinya dia akan dakwah seenak perut dia saja. Nah, oleh karena itu, kita dari pimpinan Parmusi di pusat, walaupun dengan susah payah, agar supaya para dai, para pimpinan wilayah tetap mendapatkan siraman-siraman, motivasi-motivasi, kita adakan. Ada yang disebut dengan kuliah jarak jauh, daurah, ada yang disebut dengan kuliah Ramadan nanti, dan bahkan sudah ada yang lain-lain lagi, yang tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah pandai. Inilah dalam surat Al-Asr tadi, amanu wa amilus sholihat. Beramal soleh, amal yang dilandasi oleh ilmu. Yang amal soleh itu akan meningkatkan kita ke tingkat yang lebih tinggi setelah iman, yaitu menjadi orang yang takwa. Sebab Ibnu Taimiyah mengatakan takwa itu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itulah yang disebut dengan orang takwa. Dan untuk tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, harus belajar, belajar, dan belajar. Tidak usah malu untuk bertanya. Kemarin saya mendapatkan WA karena ada sebuah perusahaan, karena dia harus melakukan tes terhadap kesehatan karyawannya berkait dengan corona ini, dia harus diambil darah. Pertanyaannya, membatalkan puasakah diambil darah itu? Tentu bagi orang yang sudah ngaji, nggak sulit. Tapi bagi orang yang belum mengaji, dia kemudian takut, kemudian puasanya batal. Padahal diambil darah tidak menyebabkan batalnya puasa kita. Nah, ini perlunya kemudian adanya ilmu. Jadi melaksanakan perintah Allah, beramal soleh itu pada hakikatnya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Ketika kita menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah, jangan dikira itu tidak ada pahalanya. Misalnya, tanpa kita duga, ketika kita kumpul dengan kawan-kawan, kemudian kawan-kawan itu mengajak kemudian kita minum minuman keras. Misalnya, na'udzubillah. Kemudian kita menolak. Mengatakan tidak. Berarti kan kita sudah menjauhi larangan Allah. Itu dapat pahala. Dapat pahala. Itulah yang disebut dengan takwa. Wa amilus shalihat. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, itu sudah ada janji Allah.
Apa janji Allahnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, artinya dia sudah beriman dan wujudkan iman itu dalam amal-amal saleh, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Kalau sekarang ini kita menghadapi kesulitan karena ada virus corona melanda dunia, termasuk Indonesia, bahkan mungkin ada di kampung kita, berbagai upaya dilakukan. Kita harus menambahnya dengan satu poin lagi. Mendekatkan diri kepada Allah. Melakukan evaluasi, melakukan koreksi terhadap perjalanan hidup kita. Jangan-jangan corona Allah datangkan menemui kita karena dosa-dosa kita. Karena kita belum melaksanakan perintah Allah. Sebab di dalam kehidupan kita, banyak perintah Allah yang mampu kita lakukan. Tapi kita tidak melakukannya. Semua orang punya kemampuan untuk bangun, untuk salat subuh. Tetapi, tidak jarang orang yang kemudian tidak memanfaatkan kemampuan itu. Hanya karena tidak mau. Tapi kalau pada subuh itu, ada janji tanda tangan kontrak proyek, mungkin kita dibelain nggak tidur, takut kesiangan. Sebaliknya banyak larangan Allah yang mampu kita hindarkan. Tetapi kita masih melakukannya juga. Ini semua adalah harus kita jadikan sebagai bahan koreksi agar akhir Ramadan kita sudah menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun, yang dengan itu kemudian Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, apapun kesulitan itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Sekarang orang sudah mulai kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Sebab dengan adanya corona ini, dengan dirumahkan ribuan orang di PHK, para pencari nafkah harian menghadapi kesulitan dan lain sebagainya. Ini adalah kesulitan. Kita bimbing mereka mendekatkan diri kepada Allah, menegadahkan tangan, meminta kepada Allah. Karena di bulan Ramadan ini, di dalam sebuah hadis digambarkan oleh Allah, bahwa Allah akan memilih orang-orang yang akan Allah bebaskan dari neraka. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa setiap siang dan setiap malam. Tentu kita harus berupaya untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah di bulan Ramadan ini. Untuk bebas dari api neraka. Dan kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang doa kita didengar oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Pada saat kita berpuasa seperti sekarang. Sebab kalau kita sudah menjadi orang yang takwa, Allah nantinya akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Dan kemudian Allah ikuti, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Marilah kita berpahit-pahit sekarang. Kita hadapi kenyataan ini dengan penuh keimanan. Dengan sikap yang optimis. Bahwa kalau keimanan kita meningkat menjadi orang yang takwa. Begitu selesai, Allah nanti akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita duga.
Dan itu adalah merupakan janji Allah. Karena itulah sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau program Parmusi dengan program Desa Madaninya, pilar pertamanya adalah iman dan takwa, ini harus kita jadikan sebagai fondasi yang paling tepat. Karena dari situlah kita memulainya. Ketika kita akan berbicara tentang ekonomi, memerlukan orang-orang yang jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah itu hanya akan lahir dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kepedulian sosial yang akan kita bangun baru akan lahir manakala orang-orangnya sudah beriman dan bertakwa. Karena orang yang beriman, puncak keimanannya, yang pertama adalah ihsan, yang kedua adalah isar. Itulah puncak iman. Dalam konteks hablum minallah, dia menjadi ihsan, dia merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Dalam konteks horizontal, dia mendapatkan isar, memiliki kepedulian terhadap yang lain. Itu akan lahir dari orang-orang yang beriman. Dan tentu semua ini harus kita lakukan dengan cara dakwah. Melalui dakwah. Saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Inilah tugas dakwah. Bagaimana melahirkan orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana mempertahankan agar supaya orang-orang itu tetap beriman dan bertakwa. Ini adalah tugasnya para dai. Karena itu sering saya katakan, tidak ada istilah pensiun bagi dai. Semakin sulit kehidupan, semakin menuntut dia untuk tampil, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, agar umat tidak kehilangan arah. Agar umat benar-benar merasakan nilai Islam dalam hidup dan kehidupan. Karenanya, sekali lagi saya ingin mengatakan, yang harus menjadi tujuan dakwah kita adalah bagaimana kita melahirkan umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jalannya adalah dakwah. Untuk terjadinya dakwah, unsur terpenting dalam komponen dakwah itu adalah dai-nya. Dai-nya. Karena itu kalau kemarin dai-dai Parmusi kita bawa untuk umroh, kemudian kita menjalin komitmen di Bukit Sofa. Berikrar kepada Allah. Bahwa kita akan melaksanakan dakwah. Menegakkan agama Allah, menanamkan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah ikrar kita, janji kita di Bukit Sofa itu dicatat oleh Allah. Disaksikan oleh seluruh malaikat. Karena itu, saya ingin mengingatkan kepada dai-dai Parmusi yang sekarang sedang bertugas. Di mana saja, ingat ikrar kita. Dan ikrar itu adalah pada dasarnya adalah menyegarkan kembali kewajiban yang terpikul di atas pundak kita semua. Itulah kandungan daripada surat Al-Asr yang sudah kita hafal. Kalau kita gali dan kemudian kita urai, dia akan menjadi yang pertama adalah tujuan dakwah. Kemudian yang kedua adalah dakwahnya itu sendiri. Yang ketiga adalah berkait dengan dai sebagai subjek dakwah yang harus melaksanakan dakwah. Semua kita pada dasarnya adalah dai. Tentu yang bagi punya ilmu dia dakwah dengan ilmunya.
Yang punya harta dia dakwah dengan hartanya. Seperti kalau kita sekarang ini sedang membagi-bagi sembako, maka itu dakwah bagi orang-orang yang memiliki kekayaan yang cukup untuk ikut serta membantu dan menyumbang. Yang memiliki posisi dia dakwah dengan posisinya. Tidak boleh ada sesuatu yang tidak menjadi dakwah dalam hidup dan kehidupan kita. Ikhwan fillah, saya kira itu sajalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kiai Haji Syuhada Bahri. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita memperoleh banyak hal ya, pencerahan cukup mendalam. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan langsung di unmute atau angkat tangan. Ini Ustadz Roso nih, muridnya Kiai Syuhada Bahri ini. Nah, gimana Ustadz Roso? Alhamdulillah sehat. Iya, antum sudah mendalam ikut Kiai Syuhada kemarin ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, teman-teman sekalian, kita bersyukur menjadi orang-orang yang beriman ya. Amin, amin, amin. Ya, Insya Allah. yang insya Allah tidak akan pernah rugi. Tetapi satu saja dari 5 yang dijanjikan Allah kita peroleh. Silakan antum pilih dari 5 itu yang mana. Itu luar biasa sekali ya. Seolah-olah kita mendapat satu adalah ini segalanya kita peroleh gitu. Ya misalnya hidup yang baik itu luar biasa nomor 1. Atau nomor 4 kita diberikan kekuasaan lebih luar biasa lagi. Atau yang kedua dijaga dan dipelihara hidup kita itu luar biasa. Janji bagi orang-orang beriman. Ya masalahnya apakah kita termasuk orang-orang beriman itu ya sadar-sadar ya. Ya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Jangan-jangan baru Islam saja nih. Karena itu Ustaz tadi mengembangkan langsung menjawab iman yang seperti apa yang dimaksud yang diberikan jaminan Allah ini. Ya, tadi ada 3, iman yang melahirkan keikhlasan, iman melahirkan perubahan, iman yang melahirkan semangat pengabdian. Gitu. Jadi bukan untuk sendiri. Inilah bentuk-bentuk amal saleh sehingga teman-teman sekalian insya Allah dengan iman yang seperti itu akan melahirkan ketakwaan kepada kita. Kita akan lebih meningkatkan takwa, ya, termasuk orang yang bertakwa. Masih ada silakan, Ustaz Azhar mau memperdalam? Nah, Cukup. Nah, cukup, gitu ya. Cukup. Pak Ketua, gimana? Pak Maluku ini ada Maluku Utara, ya, dari Bangka, luar biasa ini. Walaupun satu-satu tapi mewakili seluruh Indonesia ini ada 20 lebih orang. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi persoalannya mungkin Ustadz Syuhada, mungkin kalau saya bertanya tadi apa kalau saya ingat di surat Al-Hujurat itu ya ada orang bertanya, orang Badai, ya Allah, ya Muhammad, saya ini termasuk saya sudah beriman, dia bilang. Kamu katakan kata Allah Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Nah, saya jadi khawatir juga ini karena jangan-jangan kita ini baru berislam saja, belum beriman gitu, Ustaz. Ini khawatir saja, Ustaz. Gimana maksudnya, Ustaz? Iya, kan orang Arab gunung itu datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Langsung Allah perintahkan kepada Rasulullah, kul lam tu'minu. Muhammad katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan oleh kalian kami sudah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk di dalam hati kalian, baru di dalam mulut kalian. Nah, sementara iman itu harus lahir dari dalam. Karena Allah menanam iman di dalam hati kita.
Nah, maka oleh karena itu ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu bukan hanya karena mulutnya yang bergetar, tapi getaran mulut itu didorong oleh hati yang paling jujur. Maka oleh karena itu untuk menjaga itu kan Rasulullah berdoanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Wah, baru masuk ini. Wahai Masuk deh. zat yang membulak-balikan hati manusia, tetapkanlah aku berada pada agamamu. Jadi tidak mengatakan wahai yang menguasai mulut saya, tetapi hati. Karena kan kalau kata Bimbo, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Kalau diisi dia dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan melahirkan perilaku yang baik. Kalau diisinya dengan yang tidak baik, akan lahir perilaku yang tidak baik. Karena itu, keliru kalau ada orang mengatakan, biar penampilan gua kayak gini, yang penting kan hatinya. Apa yang di luar itu cerminan dari hati. Nah, itulah yang kemudian harus kita jaga. Jadi orang Arab gunung itu mereka baru mengatakan syahadat Islam, tetapi iman itu belum sampai ke dalam hati mereka. Makanya kan di dalam ayat berikutnya itu disebutkan bahwa setelah setelah ayatnya mengatakan mana walakin qulu aslamna wala mayadkhulul iman fi qulubikum. Kemudian innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli. Summa lam, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian dia tidak ragu. Tidak ragu bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah. Tidak ragu bahwa pelindung kita itu adalah Allah. Anta maulana ya Allah, ya Rabb. Engkau adalah pelindung kami. Nah, itu harus ada di dalam hati kita. Harus ada di dalam hati kita. Bukan hanya sekarang di mulut kita. Kalau hanya sekedar di mulut kita, burung beo juga bisa. Bukan hanya kita. Burung beo bisa assalamualaikum, bisa apa, gitu, asal kita ajarin aja. Tetapi dia tidak keluar dari lubuk hatinya, hanya latihan saja. Nah, inilah tugas kita para dai untuk mampu bagaimana cara sampai kepada menanamkan. Saya sering mengatakan kalau masyarakatnya masyarakat petani, ya kita sertailah mereka menanam tanaman. Tapi kemudian pada waktu istirahat kita ajak dialog, kita sudah menanam. Nah, apakah kita yang menghidupkan? Pastikan mereka akan menjawab bukan. Apakah kita yang memberikan buah? Pasti mereka menjawab. Nah, kalau begitu siapa? Nah, dialog sederhana yang seperti ini adalah proses untuk menanamkan keimanan di dalam hati. Di dalam hati. Dan banyak lagi lah contoh-contoh kaudiah yang ada di alam semesta ini yang bisa kita manfaatkan untuk untuk menanamkan keimanan itu dalam masyarakat yang sederhana. Jadi kalau misalnya orang suku pedalaman, saya ketika memberikan pelatihan di kawasan Mentawai, judulnya itu khusus untuk tokoh-tokohnya. Saya pikirkan tokoh-tokohnya udah kayak apa gitu. Ternyata tokoh yang paling pintar itu baru hafal surat Al-Fatihah. Nah, makanya saya menjelaskannya itu dengan kehidupan mereka. Saya bilang ini pohon, ini apa? Ini daun, ini batang. Kalau yang di bawahnya yang tidak kelihatan, akar. Nah, kalau akarnya nggak ada, nah pohonnya itu tumbuh apa enggak? Kata mereka yang nggak tumbuh. Nah, akar ini adalah iman. Nah, baru kita bahas. Jadi itu orang Arab gunung itu ketika datang itu mengatakan kami sudah beriman.
kata Allah, kalian belum beriman. Kalian baru Islam karena iman itu belum sampai ke dalam hati. Artinya bagaimana iman yang dalam hati itu mampu melahirkan perilaku yang baik dalam hidup dan kehidupan. Wallahu a'lam. Kuncinya pada kolbu juga Ustaz ya. Iya. Jadi nanti kalau ada waktu Ustaz bisa kita dicerahkan soal bagaimana bisa memahami soal kolbu ini atau hati dan bagaimana memanajenya supaya bisa mengarahkan akal pikiran kita begitu Ustaz ya, kalau ada waktu Ustaz. Baik, teman sekalian, kalau nggak ada yang lagi, masih ada mungkin yang bertanya? Ya, alhamdulillah ini juga sudah mau menjelang asar. Jazakallahu khairan Kiai Surabari, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan session kajian daurah online ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang lain yang tidak berkesempatan hadir, insya Allah nonton di YouTube nanti ya. Kita tutup kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.